Selamat siang, kami dari kelompok 1 analisis numerik. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan pemaparan materi mengenai galat. Dimana kalau misalnya teman-teman belum tahu bahwa galat ini digunakan untuk memperhitungkan seberapa besar nilai kesalahan yang didapatkan dari nilai hampiran yang sesungguhnya. Dari nilai hampiran yang kita dapatkan dengan nilai yang sesungguhnya secara numerik. Nah, jadi kami dari kelompok 1 analisis numerik ini terdiri dari saya sendiri, Fatizan Mulele, kemudian adanya Veronica Pascapurba, kemudian ada Ira Fafia, kemudian ada Iksan Zain dan juga Kopipa Simatupang, dan yang terakhir itu adalah Larissa Sriwanyani. Baik, jadi di sini pembahasan kami yang pertama itu kami akan menjelaskan apa itu sebenarnya galat dalam perhitungan, dan kemudian apa saja sumber-sumber daripada galat itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga kita akan mengaplikasikannya, perhitungan galat itu seperti apa. Baik, untuk teman saya yang menjelaskan mengenai apa itu galat, saya persilakan. Apa sih itu galat? Galat atau error atau nilai kesalahan merupakan selisih nilai perhitungan. Kesalahan ini penting artinya karena kesalahan dalam pemakaian algoritma pendekatan akan menyebabkan nilai kesalahan yang besar. Tentunya ini tidak diharapkan. Sehingga pendekatan analisis numerik selalu membahas tingkat kesalahan dan tingkat kecepatan proses yang akan terjadi. Misalnya yang sering kita temui yaitu nilai pi yang merupakan perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya. Dengan menggunakan meteran, suatu lingkaran dengan diameter 7 cm menghasilkan keliling lingkaran 22 cm. Hasil numerik akan memberikan nilai 3,14 jika dibulatkan sampai 2 angka desimal. Maka selisih antara 22/7 dengan 3,14 disebut sebagai galat. Oke, baik, saya di sini ingin menjelaskan apa saja sumber-sumber daripada error ini. Nah, jadi yang pertama itu adanya galat pembulatan, kemudian adanya galat pemotongan, kemudian adanya juga galat eksperimental, kemudian adanya galat pemagraman, dan yang terakhir itu adanya galat mutlak dan galat relatif. Nah, nanti untuk pembahasan selanjutnya, teman saya akan menjelaskan ke-6 jenis galat ini seperti apa itu galat pembulatan sampai galat mutlak dan galat relatif. Baik, untuk teman saya yang memperjelaskan bagaimana timbulnya galat-galat ini, saya persilakan. Galat pembulatan. Bagaimana timbulnya galat pembulatan? Komputer hanya mampu merepresentasikan sejumlah digit atau bit dalam sistem biner. Bilangan real yang panjangnya melebihi 6 digit dapat direpresentasikan oleh komputer atau dibulatkan ke bilangan terdekat, misalnya 1/6 sama dengan 0,1666 dan seterusnya. Dalam komputer hanya terdapat 6 digit saja, maka hasil dari pembulatannya adalah 0,1667. Galat pembulatannya adalah 1/6 dikurang 0,1667 sama dengan negatif 0,00003. Galat pemotongan. Galat pemotongan adalah galat yang ditimbulkan oleh pembatasan jumlah komputasi yang digunakan pada proses analisis numerik. Banyak metode dalam analisis numerik yang penurunan rumusnya menggunakan proses iterasi yang jumlahnya tak terhingga. Sehingga untuk membatasi proses perhitungan, jumlah iterasi dibatasi sampai ke n. Hasil perhitungan sampai ke n akan menjadi hasil dan nilai perhitungan langkah ke n ke atas akan menjadi galat pemotongan. Dalam hal ini, galat pemotongan akan menjadi sangat kecil sehingga jika nilai n diperbesar. Baiklah, akan saya lanjut, yaitu yang ketiga, galat total. Apa itu
Apa itu galat galat total, galat akhir atau galat total atau pada solusi numerik merupakan jumlah galat permotongan dan galat pembulatan. Bagaimana galat pemotongan timbul? Galat yang timbul dari data yang diberikan, misalnya karena kesalahan pengukuran, ketidaktelitian alat ukur, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada galat pemrograman. Nah, di mana galat pemrograman itu dapat kita temui? Galat ini terdapat di dalam program, itu sering dinamakan juga dengan kutu atau bug. Proses penghilangan galat itu dinamakan penirkutuan atau debugging. Yang terakhir itu ada galat mutlak dan galat relatif. Ini sering kita gunakan di dalam analisis numerik. Nah, hubungan antara hasil yang eksak atau yang sebenarnya, hasil aproksimasinya serta galatnya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu nilai sebenarnya atau sering kita sebut dengan true value sama dengan aproksimasi ditambah galat. Kemudian, pada galat numerik yang artinya ketidaksesuaian atau dispensi antara yang sebenarnya dan aproksimasi dapat kita rumuskan sebagai nilai mutlak dari nilai sejati kurang aproksimasi. Selanjutnya, galat relatif juga dapat dinyatakan dalam persen. Rumusnya adalah galat per nilai sebenarnya dikali 100%. Dan juga nilai mutlak eksak kurang aproksimasi per eksak kali 100%. Perhitungan galat. Yang pertama, rumus untuk menghitung galat persentase cukup sederhana, yaitu nilai perkiraan dikurang nilai eksak per nilai eksak dikali 100. Anda akan menggunakan rumus ini sebagai referensi untuk memasukkan dua nilai yang perlu diketahui. Nilai perkiraan adalah estimasi dan nilai eksak adalah nilai asli. Misalnya kalau Anda menebak ada 9 buah jeruk dalam kantong plastik, tapi sebenarnya ada 10. Artinya 9 adalah nilai perkiraan dan 10 adalah nilai eksak. Yang kedua, kurangkan nilai perkiraan dengan nilai eksak. Menggunakan contoh jeruk, Anda perlu mengurangkan 9 atau nilai perkiraan dengan 10 atau nilai persis. Dalam kasus ini, hasilnya adalah 9 dikurang 10, sama dengan minus 1. Selisih ini dianggap sebagai besar perbedaan antara nilai perkiraan dan estimasi. Nilai ini menunjukkan seberapa jauh perbedaan hasil yang diharapkan dengan yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga, temukan nilai absolut hasil tertinggi. Oleh karena rumus menggunakan nilai absolut selisih, tanda negatif boleh dibuang. Dalam contoh ini, min 1 akan menjadi 1 saja. Menggunakan contoh jeruk, 9 dikurang 10 sama dengan minus 1, nilai absolut min 1 yang ditulis sebagai min 1 mutlak adalah 1. Kalau hasilnya positif, biarkan angka sedemikian adanya. Sebagai contoh, 12 apel atau perkiraan dikurang 10 apel yang mana atau eksak sama dengan 2. Nilai absolut 2 mutlak 2 adalah hanya 2. Dalam statistik, mencari nilai absolut hanya berarti Anda tidak memedulikan arah melesetnya perkiraan atau entah terlalu tinggi alias positif atau terlalu rendah alias negatif. Anda hanya ingin mengetahui seberapa besar perbedaan antara nilai estimasi dan nilai eksak. Yang keempat, bagikan hasil yang diperoleh dengan nilai eksak absolut. Entah Anda menghitung dengan kalkulator atau secara manual, bagikan angka atas dengan nilai absolut variabel eksak Anda. Dalam contoh ini, nilai eksaknya sudah positif sehingga Anda hanya perlu membagikan 1. Dari langkah sebelumnya dengan 10 nilai eksak buah jeruk. Untuk contoh ini, 1/10 sama dengan 1/10. Dalam sebagian soal, nilai eksak sudah berupa angka negatif dari awal. Kalau demikian, abaikan simbol negatif atau yaitu gunakan nilai absolut angka eksak terkait.
Oke, baik. Di sini saya akan memberikan perhitungan daripada galat yang sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya. Oke, baik, seperti yang dapat dilihat pada layar. Jadi di sini kita menggunakan metode regular falsi, di mana regular falsi ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam metode numerik. Nah, jadi kita di sini akan menemukan akar daripada fungsi eksponensial x dikurangkan dengan 5x kuadrat. Nah, jadi dalam metode regular falsi ini ada yang namanya selang, dan juga di sini semacam galat juga, namun bukan galat yang sesungguhnya, namun di sini batas toleransi. Batas toleransi, di mana batas toleransi ini merupakan yang digunakan ketika melakukan proses iterasi, seperti yang dilakukan di dalam beberapa metode-metode numerik. Nah, jadi di sini dilakukan beberapa iterasi. Seperti teman-teman lihat bahwa dilakukan iterasi sebanyak 22 buah. Kenapa 22 buah? Karena 0 ini dianggap sebagai iterasi pertama, sehingga yang R sama dengan 1 ini dianggap sebagai iterasi kedua, dan seterusnya sampai R sama dengan 21 ini dianggap sebagai iterasi yang ke-22. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu apa itu sebenarnya metode regular falsi, jadi metode regular falsi itu merupakan sebuah metode tertutup, di mana metode tertutup itu hanya berfokus di dalam rentang interval ini dari 0 sampai 1. Nah, jadi jikalau teman-teman bisa lihat di mana kita menggunakan range ataupun nilai angka yang berada di antara 0 sampai dengan 1. Seperti yang teman-teman lihat, adanya 0,3, 0,5, 0,5, kemudian ada 0,57417, di mana nilai C ini dilakukan atau didapatkan dengan menggunakan metode regular falsi. Teman-teman bisa melihat di dalam buku-buku metode numerik bagaimana lebih lanjut mengenai metode regular falsi. Karena kami di sini hanya menjelaskan bagaimana galat yang sebenarnya itu. Oke, nah jadi berdasarkan perhitungan daripada regular falsi ini, kami mendapatkan nilai hampiran. Nilai hampiran akarnya itu ialah sebesar 0,6052267, di mana dalam perhitungan realnya itu di dalam komputer itu kita mendapatkan perhitungan sebesar 0,605267. Nah, jadi sebenarnya ini kami mendapatkan nilai real itu lebih panjang daripada ini. Ada angka lebih lagi di belakangnya ini, di mana galat ini termasuk di dalam galat yang eksperimental tadi, di mana galat dalam galat pemrograman, di mana karena kita tahu bahwa di dalam tampilan layar itu terbatasnya perhitungan yang hasil numerik yang ditampilkan di dalam layar tersebut. Nah, jadi di sini kami mencoba membuat sebuah program dari Pascal, di mana seperti yang kita tahu bahwa galat itu menggunakan nilai hampiran dan juga nilai real. Nah, jadi dengan nilai hampiran yang kita dapatkan itu tadi sebesar 0,605267, jadi kita tuliskan 0,605267, dengan nilai eksaknya tadi 0,605267, 0,605267, maka akan didapatkan perhitungan galatnya itu sebesar 0%, atau tidak adanya selisih atau perbedaan antara nilai hampiran dengan nilai realnya. Namun karena adanya tadi keterbatasan daripada keterbatasan screen yang ditampilkan di dalam keterbatasan jumlah angka yang ditampilkan di dalam screen komputer, yang memungkinkan sebenarnya adanya galat daripada hasil yang ditunjukkan dari nilai hampiran dan nilai eksak ini. Namun karena kebetulan kami mendapatkan hasil yang di dalam pembulatan itu juga mendapatkan hasil yang sama, sehingga memunculkan perhitungan galat ini tidak ada. Nah, jikalau kita menggunakan metode lain, misalnya seperti ini.
kita menggunakan metode bagi dua, di mana didapatkan nilai hampiran itu sebesar 0,605263, di mana berbeda dengan metode regular Falsi tadi. Kalau kita masukkan dengan perhitungan tadi, mohon maaf, Oke, jika kita memasukkan nilai hampirannya itu sebesar 0,605263, 0,605263, dengan nilai eksaknya itu ialah 0,605267, maka akan didapatkan galat sebesar 0,01%. Nah, itulah yang membedakan di dalam setiap metode numerik itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing di dalam penampilan jumlah angka yang dihitung dengan metode masing-masing. Nah, begitulah apa itu sebenarnya galat dan penjelasan galat daripada kelompok 1. Jikalau teman-teman memiliki pertanyaan bisa ditanyakan di dalam kolom komentar, atau mungkin jikalau teman-teman punya saran juga bisa diberikan di dalam komentar. Sekian dari kelompok 1, kami mohon maaf jikalau banyaknya terjadi kesalahan. Selamat siang semuanya.